Welcome to Bike Spa TV, channel yang menanyakan lifestyle tentang sepeda. Dan kali ini, gue akan membahas 5 hal yang kamu harus perhatikan ketika kamu mau beli sepeda gravel. Tapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa klik like dan subscribe channel ini, dan mungkin bisa share ke teman-teman kamu yang mau beli atau ngebangun frame set gravel. Jadi poin yang nomor 1 adalah geometri dan materialnya. Jadi seperti yang kita ketahui, material sepeda itu ada banyak macam, seperti steel, alloy, karbon, dan titanium. Tiap material mempunyai karakter feedback yang masing-masing. Kalian juga bisa nyesuaiin dari budgetnya juga. Jadi kalau misalnya kalian mau agak lebih ke entry, bisa memakai bahan steel dan alloy. Jika misalnya kalian mau lebih suka yang enteng, kalian bisa pilih karbon dan titanium. Kalian juga mesti perhatiin kayak detail-detail seperti di sepeda gravel tuh, geometrinya kita bisa lihat dari rake dari forknya, dan juga ketinggian dari BB-nya tersebut. Karena dari dua hal tersebut itu akan mempengaruhi handling dan stabilitas sepeda tersebut. Ada yang modelnya sepedanya yang lebih ke endurance, dan juga ada yang lebih racy. Jadi semua akan kembali ke kalian juga, kalian mau pilih yang mana. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman juga mau share pengalaman tentang material sepeda yang terbaik atau yang paling enak dari segi rasa, feedback, dan value, mungkin teman-teman bisa isi kolom komentar dan sharing semua pengalamannya. Oke, poin yang nomor 2 yaitu tire clearance atau compatibility wheelsetnya. Ini hal yang paling gue suka nih kalau ngebahas sepeda gravel ya, dan menurut gue nggak ada habisnya. Jadi ketika kalian mau ngebangun atau beli, kalian baiknya ngecek dulu bannya tuh bisa sampai sampai berapa. Karena kan yang pernah aku mention sebelumnya, sepeda gravel kan sebenarnya kita bisa milih tuh luas banget, mau pakai ban 732 misalnya sampai 42 pun sebenarnya bisa. Tapi kalau aku pribadi, aku kembaliin lagi ke ridersnya, kira-kira lebih suka kembang ban yang berapa ya? Apakah 35, pakai 38, atau misalnya mau lebih gede lagi, misalnya 40. Karena sekarang tuh tiap manufaktur sepeda, terutama sepeda gravel, itu biasanya makin lama sekarang tuh trennya bannya makin besar. Jadi mungkin bisa dicontoh dulu untuk merek A, misalnya ketika dia keluarin pertama sepeda model gravelnya, maksimum tires-nya misalnya 40, 700 kali 40. Nah, makin sekarang itu makin gede karena kebutuhan sepeda gravelnya, terutama di luar negeri, itu udah makin luas. Jadi sekarang kalian tinggal pilih, kalian mau butuhnya bannya sebesar apa. Dan selain itu juga ukuran wheelset juga satu hal yang bisa dikonsider juga. Jadi di sepeda gravel ada beberapa manufaktur yang memang dia dibikin atau dibuat itu hanya spesifik, misalnya cuman hanya untuk ban 700 karena dia lebih racy sifatnya, dan ada yang misalnya lebih suka long ride atau misalnya lebih mengejar kenyamanannya, biasanya mereka bisa lebih spesifik, dia pakai ban 650B, dan atau juga mereka bisa mix. Jadi kalian sih sebenarnya lebih suka yang mana? Kalau misalnya kalian lebih pengen pakai ban yang wheelset yang kecil tapi balonnya lebih gede, mungkin lebih cocoknya 650. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka riding yang kurang lebih ride feel-nya seperti road bike mungkin, dan sudah familiar dengan ban 700, biasanya mereka akan pilih gravel yang spesifik untuk ban 700. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kalian mengetahui bahwa bannya bisa mix nih, ban 700 atau 650, itu akan lebih baik. Dan poin nomor 3 adalah kenali mounting rem kalian. Jadi
mungkin kalian tahu sepeda gravel itu kan rata-rata atau mayoritas kan sudah mengusung modulasi rem menggunakan disc brake. Nah, jadi yang kalian mesti tahu itu ketika kalian ngebangun sepeda gravel lebih ke mounting si rem tersebut. Jadi di disc brake untuk sepeda itu ada 3 model, yaitu IS International Standard, post mount, dan flat mount. Tapi mayoritas gravel sekarang itu sudah pakai flat mount. Tapi tetap ada kok masih menggunakan model post mount. Karena rem itu sungguh krusial di sepeda gravel. Jadi alangkah baiknya ketika ngebangun kalian mesti tahu. Jadi biar pas nge-mix parts-nya itu tetap ketemu. Jadi kalau misalnya kalian remnya hidrolik, karena hidrolik itu rata-rata biasanya udah pakai flat mount, jadi kalian mesti cari kaliper yang hidrolik tapi mountingnya post mount. Tapi kalau misalnya nggak ketemu juga, jangan khawatir, biasanya udah banyak kok manufaktur aftermarket yang bikin adaptor untuk flat mount to post mount atau post mount to flat mount, biasanya udah ada dan harganya nggak terlalu mahal ketimbang ketika kita beli langsung 1 unit kaliper yang baru. Dan nomor 4 itu satu hal yang nomor 2 yang saya paling suka ngebahas tuh gearing. Jadi di konten sebelumnya pernah aku ngebahas, sebenarnya kan di gravel bike tuh kita bisa sesuka hati ya, milih rasio dan konfigurasi yang cocok buat kita. Ada yang cocoknya dual chainring dan ada juga yang cocoknya single chainring. Nah, kalau begitu ketika kita ngebangun atau pas kita ngebuild, alangkah baiknya kita mengetahui apakah frame itu bisa nggak dijadiin double chainring. Karena ada beberapa frame spesifik yang hanya dibikin hanya untuk single chainring aja. Jadi teman-teman alangkah baiknya ketika mau beli, selain tadi yang aku mention, geometri, ban, ya kalian harus tahu dulu itu apakah ada FD mountingnya. Misalnya kalau ada FD mountingnya, kalau aku mau single chainring tapi ada FD mountingnya, ya nggak apa-apa juga. Kalian bisa pakai chain catcher dan itu bermanfaat banget. Jadi selain RD-nya udah ngejagain si rantainya nggak copot, chain catcher lebih bagus lagi justru. Poin yang terakhir adalah mungkin bisa dibilang ini ekstranya ya. Jadi ketika kalian mau nge-build atau ngebangun atau misalnya mau beli full bike pun, mungkin poin nomor 5 ini bisa jadi satu hal yang kalian bisa consider untuk kedepannya. Karena konten sebelumnya kan aku pernah bilang bahwa sepeda gravel tuh nggak cuma buat gravel doang. Sepeda gravel tuh bisa dibikin jadi commuting, atau misalnya bisa jadi ultra endurance riding, ya kan. Jadi yang kalian mungkin bisa perhatiin bahwa di frame tersebut apakah ada mounting seperti top to back, mounting buat fender. Jadi hal-hal tersebut itu sangat berguna sekali. Mungkin beberapa memang ada yang tidak ada, yang mungkin yang gravel yang race spesifik itu biasanya lebih less untuk mountingnya. Tapi kalau alangkah baiknya mungkin aku kembaliin lagi ke teman-teman. Misalnya teman-teman mau bikinnya buat daily commuting, misalnya mau bikin gravel fun ride aja, kalian mungkin bisa consider buat mountingnya ada nggak ya? Karena kalian bisa, contohnya bisa pasang buat throttle cage bawah yang di sini aku buat naruh tools, kalian di depan buat mounting lampu. Di belakang biasanya setupnya aku bisa bikin full fender version. Jadi ketika musim hujan, terus aku pengen riding, aku bisa tetap sepedahan tanpa khawatir jersinya kotor atau enggak. Dan kalian juga mungkin harus tahu beberapa manufaktur juga atau brand sepeda itu ada yang bikin frame yang wheelbase-nya bisa dimundurin atau dimajuin. Jadi fungsinya buat apa sih? Jadi beberapa manufaktur tuh ada yang bisa bikin itu supaya kalau misalnya kalian mau lebih agresif ridingnya, si
user bisa atau rider bisa atur wheelbase-nya lebih maju atau lebih mundur. Kalau lebih maju biasanya lebih agresif, kalau lebih mundur biasanya lebih less agresif tapi lebih stabil untuk ketika kalian misalnya bawa muatan atau misalnya kalian mau backpacking. Kalian karena udah sepedanya ada bobotnya lebih, kalian lebih butuh stabilitas, jadi mungkin kalian bisa mundurin lagi gitu, wheelbase-nya. Ada juga frameset yang atau manufaktur frameset rata-rata sih udah begitu ya, jadi bikin selain mountingnya yang banyak, ada juga yang bikin sistem istilahnya kayak extra luggage ya, bagasi ekstra untuk kalian yang bisa naruh-taruh tools itu di bagian doncuk. Itu satu hal yang kalian mungkin bisa consider juga. Pilih frame-nya yang model apa sih? Dan ada juga yang frame yang misalnya untuk kan beberapa gravel kan kalau di luar negeri udah mulai pakai dropper seat post. Jadi kalian bisa pilih juga kalau misalnya oh saya mau pakai dropper seat post, kalian cari frame yang kurang lebih, biasanya ada frame spesifik yang bisa internal cabling dan biasanya seat postnya round. Jadi kalau misalnya ada yang spesifik tuh benar-benar dia mau karena dia ngejar aero, dia mau pakainya di shape di area seat postnya. Tapi untuk yang model ini karena dia emang bisa buat dropper seat post, biasanya dia pakai ukurannya agak besar ya, 318 standar MTB untuk bisa dipakai dropper seat post. Oke, jadi demikianlah 5 hal yang kalian mesti consider ketika kalian mau ngebangun atau beli sepeda gravel. Nah, mungkin kalau teman-teman punya idea atau sharing ketika mau beli sepeda gravel, please kasih tahu di kolom komen. Dan dari aku pribadi semoga konten ini bermanfaat. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu pantengin YouTube channelnya Bikespa TV setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 10 pagi. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye!